Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah yang ditaja oleh UPI Bandung. Laporan tugas manajemen lab komputer, mana di sini instrukturnya adalah Bapak Jajang Kusnendar MT. Saya adalah Atienda Retno Ningtyas SPD dengan nomor peserta 29011, di mana saya akan menjelaskan aplikasi Vayon. Yang pertama adalah instalasi Vayon di komputer master, konfigurasi komputer master, instalasi Vayon di komputer klien, kemudian konfigurasi komputer klien, kemudian monitoring dan controlling komputer klien dari komputer master. Nah, nanti akan saya jelaskan yang pertama tadi saya sudah perkenalan, kemudian gambaran umum apa itu Vayon, kemudian persiapan download. Artinya di sini akan saya jelaskan bagaimana mengetahui identifikasi dari spek komputer, kemudian 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Vayon, kemudian menjelaskan konfigurasi klien, demo monitoring, dan penutup. Nah, yang pertama, Vayon adalah sebuah aplikasi komputer yang bersifat gratis, di mana aplikasi ini digunakan untuk melakukan kontrol bahkan monitoring kegiatan pembelajaran siswa di laboratorium komputer, dan manajemen kelas yang mendukung Linux dan Windows. Nah, alamat website resminya adalah https://vayon.ai. Kemudian, fitur utama dari Vayon itu adalah kemampuan untuk melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh dengan remote control di komputer master kepada semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang masuk di lab komputer itu akan dengan mudah mengontrol para siswanya pada saat belajar, melihat langsung aktivitas apa yang dilakukan di depan komputer siswa tersebut. Nah, apa persiapan yang kita lakukan untuk melakukan pengaktifan aplikasi Vayon? Yang pertama adalah kita siapkan PC, 2 PC minimal, yaitu komputer master dan komputer klien. Kemudian kabelan, di sini saya menggunakan kabelan, itu karena mungkin jaringan pada WiFi sering putus ya, tidak stabil, dan dengan menggunakan kabelan itu di kemungkinan besarnya jadi jaringannya stabil. Dan yang ketiga adalah kita install aplikasi Vayon sendiri. Nah, sebelum kita download dari aplikasi Vayon, yang perlu kita persiapkan adalah kita akan mengidentifikasi spek komputer, baik itu yang ada di komputer master ataupun di komputer klien. Nah, bagaimana caranya kita identifikasi dari spek komputer itu? Sebelumnya di situs di websitenya Vayon itu akan muncul yang akan kita download sesuai dengan spesifikasi komputer yang kita miliki. Apakah dia pilihannya 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini kita buka saja Windows Explorer-nya. Itu kita klik This PC, klik kanan, kemudian kita klik Properties-nya. Akan muncul di sini tipe dari sistem yang ada di dalam laptop kita masing-masing, baik itu di master atau di komputer klien kita. Ini di sini laptop saya itu 64 bit. Kemudian nama dari komputer saya ini, laptop ini. Kemudian bagaimana 5 tahapan dalam monitoring menggunakan Vayon? Itu yang pertama kita install dulu di komputer masternya, kemudian kita konfigurasi, kemudian selanjutnya kita pindah ke instalasi komputer klien kita.
atau komputer anak-anak yang di dalam lab komputer ya. Kemudian yang keempat, kita konfigurasi komputer klien kita itu sesuai dengan settingan yang ada di komputer masternya. Dan yang terakhir, kita akan tes uji keberhasilan. Nah, indikator sebuah keberhasilan aplikasi Vayen ini jika komputer Vayennya itu bisa memantau aktivitas dari komputer klien kita. Nah, kita akan memulai menginstal komputer master kita. Kita download sesuai dengan spek atau spesifikasi dari laptop kita itu 64 bit. Akan muncul seperti ini, kita checklist dua checklist ini. Nah, dan di sini mungkin perlu diperhatikan untuk nanti pada saat kita install di komputer klien kita atau di komputer siswa kita, itu yang kita checklist hanya yang nomor 2-nya ini saja, yang nomor 1 itu tidak kita checklist. Baru kita install, kita oke kan. Nah, jika sudah terinstall, maka akan muncul konfigurasi Vayen. Nah, di konfigurasi kayak Vayen ini akan muncul tahapan mulai dari General, Service, Master, Access Control, Authenticate, kemudian Location and Computer. Nah, ini kita lakukan sesuai dengan tahapannya. Yang pertama, kita mulai dari generalnya. Di generalnya yang perlu kita rubah itu di metodenya itu kita ganti dengan key. Nah, selanjutnya kita ke service master dan access control. Nah, di sini tidak ada kita rubah. Kemudian kita masuk ke authentication key. Nah, di authentication key itu kita create key. Nah, akan kita berikan nama apa? Nama lab komputer master kita ini. Di sini saya menggunakan nama saya, yaitu labnya itu ATER. Nah, kemudian kita apply dan akan muncul itu private and public. Nah, di sini yang public itu akan kita ekspor. Kita ekspor dan kita simpan di flash disk atau kita nanti save askan di laptop kita atau nantinya kita akan kirim melalui WA atau email ke komputer klien yang ada di kelas atau di yang akan kita lakukan sekarang ini. Nah, di sini saya menggunakan flash disk, kita ekspor key, kita klik yang warna birunya, sehingga maksudnya kita klik sampai dia berwarna biru. Nah, kemudian kita save di flash disk. Nah, selanjutnya kita masuk ke location and computer. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah kita memasukkan nama dari laptop klien kita. Nah, kita berikan di location-nya itu kita beri tambah. Jadi di sini bisa menambah lab apa saja yang akan kita kontrol atau kita monitoring. Nah, kebetulan di sini hanya satu, jadi kita tambahkan satu saja nama dari lab kita itu adalah ATER. Kemudian di sebelahnya di komputernya ini kita masukkan nama dari nama dari laptop yang ada di Windows Explorer komputer klien yang sudah kita catat tadi. Sebelum ini udah kita cek terlebih dahulu. Nah, dan perlu diperhatikan penulisan namanya itu harus sama. Kapital atau kecil atau angka atau spasinya. Kemudian di host address-nya ini kita tinggal copy, paste-kan ke sini. Nah, setelah selesai, kita akan masuk ke install komputer klien. Nah, ini kita berada di laptop atau komputer klien, itu sama, cara tahapannya juga sama, yang membedakannya adalah checklistannya dan spesifikasinya yang ada di laptop tersebut, tadi kebetulan sama 64 bit, yang hanya membedakannya yang kita checklist hanya yang bagian bawahnya saja. Dan kita install. Jika install itu berhasil, maka akan muncul konfigurasi atau Vayen konfigurasi seperti ini. Nah, ini juga sama.
Mulai yang pertama itu umum atau di generalnya kita ganti key. Kemudian layanan master dan akses kontrolnya tidak perlu kita rubah, kita biarkan saja. Kita masuk ke kunci otentik. Nah, kita akan membuat kunci pasangannya gitu ya kan. Kita klik buat pasangan kuncinya, itu akan muncul di sini, kita ketikkan nama Atik ER, karena nama dari masternya itu, nama labnya itu, jadi nanti akan berpasangan dengan itu. Kemudian kita oke kan. Nah, selanjutnya kita akan import key. Import key itu artinya kita akan masukkan kunci pasangan kunci masternya. Nah, jadi kita masukkan flashdisk yang kita save askan public-nya tadi, kemudian kita masukkan ke laptop klien kita, kemudian kita open, kebetulan ini ATER public key. Kemudian kita open. Nah, akan muncul. Di sini akan muncul nih. Ini public-nya nih nomornya akan sama dengan yang di masternya. Oke, jika sudah selesai, kita masuk ke lokasi end komputer. Nah, kita di sini di lokasi hanya cukup menuliskan atau mengetikkan nama dari lab kita. Nah, itu tadi adalah install dan konfigurasi dari komputer master dan komputer klien kita. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan apakah aplikasi Feyon di komputer saya sebagai master itu berhasil atau tidak. Saya akan share screen. Sebentar. Oke. Ini tadi yang oke, yang ada gambar YouTube-nya. Ini dia. Nah, ini dia. Ini adalah monitoring komputer master di komputer saya atau di komputer master saya. Nah, ini fiturnya seperti ini, ada monitoring, demo, log, remote review. Nah, kemudian akan muncul jika berhasil monitoring kita kepada monitor atau komputer klien, itu akan muncul monitor yang dibuka di komputer klien. Tapi sebelumnya mungkin di sini tidak akan ada muncul lokasinya. Kita klik pada location, baru kita klik. Kebetulan ini udah saya klik, akan muncul seperti ini. Saya akan mencoba apakah berhasil atau tidak. Kita lihat. Saya akan buka. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari ya, berhasil ya. Ini adalah monitoring di komputer klien. Oke, kebetulan laptopnya ada di sebelah saya, jadi saya bisa langsung membuktikan apakah aplikasi Feyon di komputer master saya bekerja dengan baik. Nah, kita akan lihat apakah jika siswa kita misalnya pada saat proses belajar dia membuka YouTube, tidak memperhatikan kita, kita bisa langsung menghentikannya, yaitu di sini ada ikon lock atau kata kunci, apakah berhasil? Oke, kita lihat. Nah, ya, artinya siswa tersebut tidak bisa lagi membuka YouTube atau game atau yang lainnya selain dari perhatiannya kembali ke pelajaran kita. Nah, jika sudah kembali lagi, maka kita bisa membuka kembali kunci yang ada di fitur di icon ini. Kemudian kita juga bisa memberikan catatan atau message ya. Message-nya itu misalnya perhatikan. Misalnya kita buat di sini silahkan
Silahkan perhatikan gambar. Lalu kita okekan. Apakah muncul? Nah, ya, ini kita perbesar supaya lebih jelas ya. Coba. Oke. Silakan perhatikan gambar. Nah, ini tadi yang saya kirimkan teks pesan yang saya tulis dan kirimkan ke komputer klien saya. Coba saya okekan. Oke. Begitulah eh, keberhasilan indikator dari komputer master ini apabila sudah bekerja gitu ya dengan baik. Ya, oke. Nah, dengan demikian, jika monitoring ini kita lakukan dengan baik atau tahapan dari monitoring Vayan itu kita lakukan dengan baik, itu bisa kita lihat indikatornya, yaitu monitoringnya bisa kita lihat di komputer-komputer klien yang ada di kelas. Nah, demikianlah mungkin yang bisa saya sharekan. Terima kasih kepada Pak Jejang yang sudah memberikan ilmunya, sudah sharing kepada kita, pada Bapak Ibu guru yang nantinya bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.